Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih anak-anak. Jadi pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya. Jadi Bapak mau cek dulu kesiapan anak-anak nih, HP-nya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baik Pak harap minta Tika untuk memimpin dulu dalam doa. Baik, Pak. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan masuk ke dalam materi manusia, ruang, dan waktu. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia. Ya, kita absen dulu ya. Jadi nanti di sini sudah ada Bapak buat di Google Form ya, formulir. Jadi di situ nanti anak-anak bisa mengisinya. Sebelum itu Bapak absen juga di jurnal Bapak ya. Siswiani Budiasi. Hadir, Pak. Ada? Hadir, Pak. Dudi Aji. Siapa? Ada. Orang yang tidak masuk ini Bapak lihat ya, tolong nanti ditanyakan itu apakah dia sakit atau izin atau tanpa keterangan, agar bapaknya yang sakit tolong dijenguk ya. Literasi ya, jadi di sini ada bahan ajar yang sudah Bapak buat ya, nanti anak-anak bisa buka linknya ini ya, linknya ya, supaya nanti bisa langsung masuk ke bahan ajar Bapak buat ada di blog ya. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang sejarah ya. Jadi kenapa Bapak kasih gambar pohon? Ada yang tahu? Ada yang ingin berpendapat? Sejarah dari kata syajaratun yang berarti pohon, Pak. Iya, terima kasih. Jadi benar dalam pengertian sejarah ya, dari asal tadi sudah dikatakan Sri bahwa sejarah itu berasal dari bahasa Arab, Pak. Ya, riwayat atau silsilah raja-raja. Kemudian masuk ke dalam pengertian sejarah menurut para ahli ya. Kemarin minggu yang lalu kita mempelajari tentang pengertian sejarah ya. Sudah ada Muhammad Hatta, itu bukan hanya sekedar cerita kejayaan masa lalu. Kemudian Muhammad Yamin, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang disusun atau hasil penyelidikan. Antara materi sebelumnya dengan materi hari ini apa? Ya, Pak, mau coba. Oh iya. Siapa ya? Ya, bahwa sejarah itu tidak bisa terlepas dari manusia, ruang, dan waktu, Pak, selalu berkaitan. Iya. Benar ya. Jadi benar sekali, tepuk tangan untuk Sri ya. Jadi sejarah itu kalau tidak ada manusia, tidak ada peristiwa, tidak ada waktunya, tidak ada ruangnya, juga tidak akan ada sejarah. Jadi ini kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai ya, diharapkan harus bisa tuntas nanti ya. Jadi ada nilai pengetahuan dan ada nilai keterampilannya. Yaitu yang pertama itu memahami konsep berpikir diakronis, kronologis, sinkronis, ruang, waktu, serta perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi nanti indikator pencapaian kompetensinya itu menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, menjelaskan konsep tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik atau anak-anak melalui pembelajaran problem based learning ya, diharapkan mampu menganalisis kehidupan manusia dalam sejarah secara kritis. Nah, kalian atau anak-anak juga mampu membuat laporan hasil kajian tentang keterkaitan antara manusia, ruang, dan waktu sesuai yang dikaji dari video dokumenter peristiwa mandor. Jadi nanti Bapak akan buatkan video, nanti kalian anak-anak menganalisis video tersebut ya. Jadi nanti memiliki sikap responsif, berpikir kritis dan proaktif, kreatif, mampu memecah masalah, mampu mengembangkan dan menyajikan hasil analisis dengan baik. Ya, ini peta konsep ya, peta konsep materi kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Jadi ada manusia, ada ruang, kemudian ada waktu ya. Jadi ada manusia itu, ada manusia ruangnya nanti ya, tentang di hari ini atau masa kini atau yang akan datang ya. Tapi sebelum Bapak putar videonya, Bapak akan bagi dulu kelompoknya ya.
Jadi di sini ada LKPD Bapak sudah buat, yaitu lembar kerja peserta didik ya. Sini ada tugas kalian adalah ya, nanti Bapak akan bentuk kelompok ini ya. Kelompok 1 dijawab ya, kalau Bapak sebutkan namanya dijawab ya. Baik, untuk, Pak. supaya mengecek bahwa kalian ada dalam ruang virtual ini. Jangan nanti cuma ada fotonya tapi keluar ya. Kelompok 1 itu Susiana Budiasi. Siapa? Susiani, Pak. Bukan. Ya, Susiaji Tri Ayu Fitria. Iya Pak, siap. Hadir. Ya. Kelompok 1 nanti itu menyebutkan ya nama tokoh maksimal 5 yang menjadi korban dalam peristiwa Mandor. Kemudian menjelaskan mengenai peristiwa pembantaian di Mandor pada masa pendudukan Jepang. Ya, jadi di sini peserta didik ya, anak-anak bersama kelompoknya diskusi mengumpulkan data berupa informasi yang terkait dengan masalah yang harus dianalisis baik dari bahan ajar, buku paket, internet maupun dari sumber yang lain yang relevan ya. Jadi sudah ada bahan ajar Bapak nanti dari kelompok 1 dulu ya. Maksimal 5 yang menjadi korban dalam peristiwa Mandor. Dan soal yang berikutnya adalah jelaskan mengenai peristiwa pembantaian di Mandor pada masa pendudukan Jepang. Oke, saya akan coba menjawab. Nama tokoh dalam peristiwa Mandor adalah J.E. Patiasina, Sarif Muhammad Al-Qadri, ada Pangeran Adipati, Pangeran Agung, Dani Niapsun. Itu adalah nama tokoh dalam peristiwa Mandor. Terus apa itu peristiwa Mandor? Peristiwa Mandor adalah sebuah peristiwa masa kelam pada tahun 1943 sampai 1944 di daerah Mandor, Kabupaten Landak. Yang ketiga, peristiwa Mandor adalah peristiwa pembantaian massal yang menurut catatan sejarah terjadi pada tanggal 28 Juni 1944. Dan peristiwa Mandor ini sendiri sering dikenang dengan istilah tragedi Mandor berdarah, yaitu telah terjadi pembantaian massal tanpa batas etnis dan ras oleh tentara Jepang dengan samurai. Maka Jelas sekali ya. Jadi nanti kelompok 2 lagi untuk mempresentasikannya tugasnya. Oke, di sini hasil dari kelompok 2 ya, sebutkan nama tokoh maksimal 5 gitu ya dari peristiwa yang menjadi korban dalam peristiwa Mandor. Kemudian simpulkanlah keterkaitan peristiwa pembantaian di Mandor pada masa pendudukan Jepang sebagai sejarah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi jawaban mengetahui kehidupan masa lalu pada masa penjajahan Jepang di Kalimantan Barat. Dengan demikian, kita bisa mencermin dari kejadian masa lampau yang bisa menjadi pedoman untuk masa sekarang dan yang akan datang. Bahwa sejarah adalah jati diri bangsa yang tidak bisa berlalu begitu saja. Begitu. Kelompok 3, ya, dipersilakan. Ya Pak, Ya, jelaskan mengenai proses perjuangan rakyat Kalimantan Barat pada peristiwa Mandor pada masa pendudukan Jepang. Hasil analisis kami, tokoh-tokohnya adalah Ang Nyiapsun, Lumbantea, Dr. Rubini, Kei Liangki, Ang Nyiapkan. Kemudian pertanyaan keduanya adalah tepatnya berkenaan dengan peristiwa Mandor pada tanggal 23 April 1943 banyak Panembahan dan Sultan di Kalimantan Barat yang tertangkap. Pertempuran pecah di perusahaan kayu, suku-suku Dayak. jadi nanti hasil dari diskusi kelompok masing-masing nanti saling tukar ya. Saling tukar, nanti masukkan ke grup ya. Kita sudah ada grup. Manusia hidup dalam ruang dan waktu, perubahan dan berkelanjutan. Jadi Bapak timbul pertanyaan nih. Tahukah Anda bahwa antara manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang erat? Ada yang bisa berpendapat? Ayo cepat, nanti dapat bonus nilai nih. Sandi Pak, Sandi. Ya, Sandi, silakan. Ya, manusia dan memiliki keterkaitan erat karena manusia itu, karena sejarah itu pelajari tentang sejarah kehidupan manusia itu sendiri Pak. Jadi manusia itu sebagai objek yang dipelajari gitu Pak. Ya, terima kasih. Sejarah menjadi hampa tanpa ada manusia. Ya,
harus didasarkan pada konsep bahwa sejarah merupakan kejadian-kejadian hasil perbuatan manusia. Dalam konsep manusia, ya kita lihat di sini ada gambar, ada nampak gambarnya anak-anak? Iya Pak, ada. Oh ya, Pak. Pertama, ya di sini ada filsuf atau zaman poros ya, menyebarkan ajaran di 3 belahan dunia yang berbeda tanpa mengenal satu sama lain, namun ajaran mereka masih bertahan dan dipelajari hingga saat ini. Ya. Kemudian ada macan Asia, ya kita tahu bahwa presiden pertama kita, ya. Karena kalau tidak ada objeknya ini, ya manusia, ya itu yang menimbulkan ide-idenya menjadi sejarah ya. Jadi di sini dalam peristiwa sejarah merupakan gambaran mengenai cara manusia mempertahankan kehidupannya dengan menggunakan akal pikirannya. Ya, manusia sebagai aktor sejarah memiliki kemampuan berpikir, merupakan cikal bakal munculnya ide-ide kreatif. Kita masuk. Ada pertanyaan anak-anak mengenai manusia? Kalau dipentaskan, ya kan? Kemudian ruang atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah dengan unsur-unsur geografi. Jadi ada letaknya, lokasinya ada, ya. Kemudian dengan demikian kisah sejarah merupakan proses interaksi dengan kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada suatu ruang atau tempat tertentu. Dan hal itulah menyebabkan setiap kejadian sejarah bersifat unik. Ada pertanyaan mengenai ruang? Waktu dalam sejarah merupakan unsur yang penting karena mempelajari sejarah bukan mempelajari sesuatu yang berhenti, melainkan mempelajari yang memiliki latar belakang kurun waktu yang sebelumnya. Begitu pula sebuah peristiwa berpengaruh terhadap kurun waktu berikutnya. Nah, ini jadi masa lampau ya. Masa lampau itu adalah peristiwa sejarah yang merupakan fakta yang abadi dan tidak pernah berubah-ubah. Ya, generasi penerus memahami setiap peristiwa sejarah agar peristiwa sejarah tidak terulang lagi untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama. Ya. Kemudian masa yang akan datang, peristiwa sejarah dapat dijadikan pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang digambarkan suatu peristiwa mandor di relief ya, menyangkut peristiwa pembantaian di Mandor ya. Kemudian ini ada salah satu tempat di mana seluruh rakyat yang ditawan dibawa ke tempat ini, kemudian mereka harus menghormati batu tersebut sebagai perwujudan dewa matahari atau Shinto yang dipercaya oleh orang Jepang. Setelah itu bagi mereka yang tidak mau mengikuti perintah Jepang, maka mereka akan ditembak atau diberi hukuman pancung dan samurai. Ya, ini pembantaian atau pembunuhan besar-besaran terhadap rakyat Kalimantan Barat ya. Di sini. Kemudian ini beberapa tokoh korban pada peristiwa Mandor ya. Selanjutnya ini gambar makam juang Mandor ya. Kemudian ada gambar tubuhnya. Ya. Kemudian kita lanjut bentuk perlawanan dari rakyat Kalimantan Barat ya, suku Dayak Desa Majang ya, di latar belakangi Perdana Pangsuma berhasil membunuh Nagatani pada saat ia melakukan ekspedisi ke hulu Sungai Kapuas. Ya, jadi hasil dari peristiwa itu ya, jadi Gubernur Kalimantan Barat ya membuat hari berkabung daerah yaitu 28 Juni 1944 ya. Ya, baik. Kita rangkum bersama apa yang kita pelajari hari ini. Topik kita membuat rangkuman apa yang kita pelajari pada hari ini, menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari kegiatan pembelajaran hari ini adalah bahwa manusia itu berkaitan erat dengan sebuah sejarah dan pasti sejarah itu berhubungan dengan ruang dan waktu Pak, karena tidak ada peristiwa sejarah yang tidak ada ruang dan waktunya Pak, seperti itu Pak. Iya, jadi sepakat ya anak-anaknya bahwa
manusia itu hidup dan beraktivitas dalam ruang dan waktu ya. Jadi dalam ilmu sejarah, manusia dalam kegiatan dengan masyarakat bangsanya bukan kajian utamanya. Jadi sejarah membahas aktivitas manusia pada masa lalu, namun tidak juga pada masa. Saya Pak mau mencoba. Ya, Sri ini paling aktif di kelas ini. Bapak lihat dari tadi Sri ini selalu aktif. Ya silakan berpendapat Sri. Ya Pak, jadi sejarah itu selalu berkaitan dengan dimensi waktu. Waktu itu adalah kapan terjadinya suatu peristiwa itu. Nah, waktu ini terbagi menjadi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, di mana kejadian yang terjadi di masa lalu itu dapat kita jadikan pelajaran agar tidak terulang kembali kejadian yang memiliki nilai buruk di masa lalu, itu jangan sampai terulang kembali di masa kini dan juga di masa yang akan datang, sehingga kejadian yang di masa lalu itu bisa kita ambil sisi baiknya Pak, untuk kita jadikan pelajaran dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu Pak menurut saya. Terima kasih. Iya, sangat amazing ya Sri, bagus sekali. Jadi memang benar ya, kita harus kalau berbicara tentang dimensi waktu ini ya, jadi ada masa lalu, ada masa kini dan masa depan ya. Jadi peristiwa-peristiwa ini terjadi sehingga terjadi keterkaitan dengan kehidupan manusia di masa kegiatan belajar kita ya. Jadi sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini ya, anak-anak disilahkan, ini dulu ada tes penilaian pengetahuan ya. Jadi tinggal linknya diklik saja ya, atau dicatat di bukunya, nanti bisa setelah Bapak tutup boleh diisi, nanti minggu depan akan Bapak bahas nilainya yang tuntas, karena ketuntasannya itu 70 KKM-nya ya. Kalau nilainya tidak tuntas nanti akan Bapak lakukan remedial. Setelah kita pelajari kali ini, anak-anak, manusia dalam dimensi ruang dan waktu, Pak. iya, terima kasih, benar ya. Kemudian yang kedua, apa manfaat yang didapatkan dari pelajaran kali ini? Punya manfaat enggak pelajaran hari ini? Ada yang bisa berpendapat? Sangat bermanfaat, Pak. Sangat Karena kita bermanfaat. bisa menghargai waktu dan Iya. manusia sebagai subjek sejarah. Iya, terima kasih Siti. Kemudian yang terakhir, apa yang paling kalian sukai dalam mempelajari materi ini? Daerah kita sendiri Pak, peristiwa Mandar itu Pak, karena belum paham Oh sekali. iya, jadi ya gimana Ilyasman? Karena banyak dari kita belum paham tentang peristiwa tersebut Pak. Oh iya, jadi setelah Bapak sampaikan sudah mulai tertarik, sudah mulai mengetahui ya. Jadi sangat disukai juga jadinya, artinya kemudian manfaatnya apa bagi kita ya. Kemudian apa namanya, materi yang kita sukai agar bisa mengetahui peristiwa mandor atau peristiwa lokal kita ya. Baik, sebelum Bapak akhiri kita lihat dari sejarah Indonesia ya, yaitu Historia Vita Magistra ya. Historia Vita Magistra. Terima kasih, semangat ya. Ya, jadi untuk mengakhiri pelajaran hari ini, karena Bapak lihat tadi yang aktif itu adalah Sri. Jadi Sri, tolong Bapak untuk kita tutup kegiatan belajar kita hari ini. Pelajaran ini kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sri. Ya, Bapak ingatkan kembali kalau Ya, baik, di rumah harus mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Ya, karena ini musim. Ya, Pak. Ya, sampai jumpa di Ya. pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jumpa, Pak. Terima kasih. Salam sehat, Pak.